ada yang 10-2. Halo Kak. Kakak tahu nggak sih bioteknologi itu apa? Enggak. Apa sih? Bioteknologi itu ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan fungi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa digunakan oleh manusia. Bioteknologi itu dibagi menjadi berapa sih? Nggak tahu. Bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada modern. Kakak tahu nggak bioteknologi konvensional itu apa? Nggak tahu juga. Ya gimana sih? Stop. Gaya. Kakak tahu nggak sih bioteknologi konvensional itu apa? Nggak tahu. Bioteknologi konvensional adalah salah satu cabang dari bioteknologi yang menggunakan metode tradisional dalam menghasilkan produk-produk bioteknologi. Metode ini seleksi alam, rekayasa genetik konvensional, dan pemulihan tanaman. Tujuan dari bioteknologi ini adalah untuk memperoleh hasil-hasil yang lebih baik dalam bidang pertanian, peternakan, dan kesehatan. Bioteknologi konvensional juga merujuk pada teknologi yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan manfaat bioteknologi, termasuk manipulasi genetik, tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Teknologi ini telah digunakan sejak lama oleh manusia untuk memodifikasi tanaman dan hewan demi meningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pangan. Kakak tahu nggak sih ciri-ciri bioteknologi konvensional itu apa? Oke Kak, di sini aku mau jelasin ciri-ciri bioteknologi konvensional itu apa aja. Ciri-ciri yang pertama dan yang paling utama adalah penggunaan tekniknya tradisional untuk memodifikasi organisme hidup. Metode ini seringkali melibatkan penggunaan bakteri, ragi atau jamur untuk menghasilkan produk seperti makanan, minuman, atau obat-obatan. Contohnya pembuatan keju yang menggunakan bakteri atau ragi untuk memfermentasi susu. Terus, yang kedua itu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan produk-produk atau ilmu bioteknologi yang sudah dipengaruhi oleh adanya kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berdasarkan pengertiannya, bioteknologi modern ini memanfaatkan prinsip biologi sel molekuler dan diterapkan pada lebih tergokap. Bocah molekul. Memanfaatkan prinsip biologi sel molekuler dan diterapkan pada rekayasa genetik. Nah, apa sih rekayasa genetik itu? Rekayasa genetika adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan organisme unggul secara genetik dengan cara mengambil gen tertentu dari organisme yang unggul. Adapun perbedaan antara bioteknologi modern dan konvensional terletak pada penggunaan proses penerapan dan alat yang digunakan. Di sini saya bersama Lukna dari kelas 10-5. Oke. Halo Kak. Halo. Kakak tahu nggak sih bioteknologi modern itu apa? Nggak tahu. Kasih tahu dong. Oke. Bioteknologi modern merupakan bentuk produk atau ilmu bioteknologi yang sudah dipengaruhi oleh adanya kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ciri-ciri bioteknologi modern itu yang pertama, ada memanfaatkan makhluk hidup secara tidak langsung. Yang kedua, ada melibatkan prinsip dan rekayasa genetik. Tiga, melibatkan teknologi reproduksi. Yang keempat, membutuhkan teknologi yang canggih. Lima, pelaku atau orang yang membuat produk. Bioteknologi modern memerlukan keahlian khusus. Yang keenam, biasanya dilakukan oleh para profesional. Lalu yang terakhir, dilakukan secara besar-besaran. Terus, contoh bioteknologi modern itu apa sih? Apa aku mau tahu dong? Yang pertama itu profil DNA, yang kedua ada cloning DNA, yang ketiga ada analisis genom, yang keempat ada transgenesis, yang kelima ada xenotransplantasi, yang keenam ada sel punca dan rekayasa jaringan, yang ketujuh ada bayi tabung, yang kedelapan ada antibiotik, sama yang terakhir ada vaksin. Terus, oke, yang sekarang ada peranan bioteknologi dalam beberapa bidang. Yang pertama itu ada bidang lingkungan, yaitu bioremediasi adalah teknik pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme ataupun tumbuhan sehingga konsentrasinya berada di bawah ambang batas maksimum yang ditetapkan. Kemudian, berdasarkan strategi bioremediasi in situ dibagi menjadi dua. Yang pertama ada in situ sama ex situ. In situ itu teknik bioremediasi yang dilakukan di tempat yang tercemar atau terkontaminasi. Terus yang kedua, ex situ, yaitu teknik bioremediasi yang dilakukan di luar tempat tercemar. Kemudian yang kedua ada di bidang peternakan, yaitu dapat menghasilkan hewan-hewan ternak yang berkualitas,
meningkatkan produktivitas hewan, meminimalisir kerugian para peternak akibat serangan penyakit, dan melestarikan spesies langka yang hampir punah. Lalu ada lagi ekonomi dan pangan, yaitu menghasilkan produk makanan bernilai gizi tinggi seperti golden rice, terus menghasilkan produk makanan yang gampang dicerna tubuh, menghasilkan produk-produk hasil fermentasi seperti alkohol, roti, yogurt, keju, dan juga menghasilkan penyedap seperti kecap dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada di bidang kedokteran dan farmasi, yaitu ada transplantasi sel punca atau stem cell, terapi gen, interferon, antibodi monoklonal, berbagai antibiotik, vaksin, dan lain-lain. Kemudian ada di bidang pertanian, yaitu dapat meningkatkan produksi bibit dalam waktu yang singkat, dihasilkan berbagai produk pertanian varietas unggul, dapat menghasilkan berbagai tanaman tahan hama, dan terakhir ada dapat mengatasi masalah terbatasnya lahan pertanian. Oke, Kak. Semoga mengerti ya, Kak. Ya, sangat membantu. Wow. Halo semuanya, di sini aku ingin menjelaskan bioteknologi terbarukan dan lain-lain. Halo, kenalin nama aku Kirana dari kelas 8. Oke, halo Kak. Di sini aku mau ngejelasin tentang bidang bioteknologi terbarukan. Bioteknologi terbarukan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biofuel, yaitu bahan bakar hayati, contohnya etanol, biodiesel, dan biogas. Lalu yang kedua ada bahan bakar hidrogen. Lalu selanjutnya ada bidang pertambangan dengan bakteri Thiobacillus ferrosidans, yaitu yang dapat digunakan untuk mengekstraksi logam dan dari bijinya melalui proses biohidrometallurgi. Kemudian berdasarkan agen biologi yang digunakan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada fitoremediasi, yaitu teknik remediasi yang dilakukan dengan menggunakan agen biologi beberapa tumbuhan. Yang kedua ada bakterial remediasi, yaitu teknik remediasi yang dilakukan dengan menggunakan agen biologi berupa bakteri. Dan terakhir ada fungal remediasi, yaitu teknik remediasi yang menggunakan jamur. Kemudian dampak bioteknologi. Yang pertama ada produk-produk bioteknologi dapat menimbulkan respon alergi pada beberapa orang, menimbulkan organisme superpatogen, menurunkan keanekaragaman hayati, menyebabkan ekosistem menjadi terganggu, menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi, dan dapat menimbulkan sejumlah masalah etika dan hukum. Bentar. Oke, di sini ada dampak positif bioteknologi. Yang pertama ada membantu dan menjaga pelestarian bahan bakar fosil yang kian hari menipis. Hal itu dikarenakan produk-produk bioteknologi akan mengurangi dampak emisi dan menjaga alam. Contohnya biodiesel, bioetanol, dan biogas. Lalu yang kedua ada menghasilkan tanaman yang mampu mengendalikan serangga perusak tanaman budidaya. Lalu yang terakhir, menghasilkan beberapa produk hasil fermentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemakanan. Yang pertama ada tempe, keju, yogurt, bir anggur, dan lain-lain. Lalu ada lagi dampak positif bioteknologinya, mampu mengatasi permasalahan terbatasnya lahan pertanian, dapat mengatasi produksi bibit tanaman yang sama dalam jangka waktu yang singkat dengan hasil yang lebih baik, lalu mengendalikan serangga perusak tanaman sehingga tanaman menjadi kebal terhadap hama. Kemudian dampak negatifnya, yang pertama ada munculnya pencemaran biologis berupa penyebaran organisme transgenik yang tak terkendali. Yang kedua ada gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan dinamika populasi. Lalu yang terakhir ada kerusakan tatanan sosial masyarakat ketika cloning pada manusia yang tidak terkendali. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan ya Kak, semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya. Terima kasih. Dadah. Halo semuanya, di sini aku sama Sakila dari kelas. 10-8. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cloning hewan. Sebelumnya tahu nggak sih Kak cloning hewan itu apa? Apa itu? Cloning hewan berasal dari bahasa Yunani yaitu klon, yang artinya kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Jadi, cloning hewan adalah proses reproduksi aseksual yang menghasilkan organisme yang memiliki genetik dan yang identik dengan genetik organisme induknya. Sejarah cloning hewan dimulai dengan keberhasilan cloning domba Dolly pada tahun 1996, menandai tonggak penting dalam perkembangan teknologi cloning. Tujuan cloning ini adalah untuk mendapatkan organisme yang lebih baik dari organisme lainnya.
Kemudian metode cloning ini adalah yang pertama ada cloning embrio. Metode cloning embrio melibatkan pengambilan sel telur dari seekor betina dan sel sperma dari seekor jantan. Kemudian sel telur dan sel sperma bertemu dan mengalami fertilisasi atau pembuahan di dalam cawan Petri. Setelah itu, sel telur berkembang menjadi embrio dan ditanamkan ke rahim betina yang lainnya. Lalu akan melahirkan organisme yang memiliki genetik yang sama dengan genetik dari betina yang diinginkan. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian dan pertanian untuk memproduksi hewan dengan karakteristik genetik yang diinginkan. Kemudian metode cloning yang kedua menggunakan cloning inti sel, yaitu cloning yang melibatkan pengambilan sel tubuh dewasa dari hewan yang akan dikloning. Inti sel tubuh kemudian diisolasi dengan sel tubuh tersebut. Selanjutnya, inti sel tubuh ini ditempatkan ke dalam sel telur yang telah kehilangan intinya. Setelah proses ini, sel telur telah dimodifikasi, distimulasi dengan memicu proses pembelahan dan pembentukan embrio. Metode ini seringkali menjadi pusat perhatian dalam isu-isu etika dan kontroversi seputar cloning hewan, karena melibatkan manipulasi inti sel tubuh untuk menghasilkan organisme yang genetiknya identik. Kemudian, contoh cloning hewannya adalah dalam bidang biologi adalah cloning domba bernama domba Dolly. Dolly lahir pada tahun 1996 dan menjadi domba pertama yang berhasil dikloning dari sel somatik dewasa. Proses cloning Dolly dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Lan Milut, Ian Eddie Roslin Institute Skotlandia dengan menggunakan teknik transfer inti sel somatik. Mereka berhasil menciptakan Dolly yang memiliki genetika identik dengan domba yang menyumbangkan sel somatik. Oh, jadi tahu sih. Banyak juga ya tentang jaringan ya. Iya Kak, jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat ya Kak. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku lagi bersama Isti Ramadhani dari kelas 15. ya. Di sini aku mau menjelaskan tentang cloning hewan. Kakak tahu nggak sih manfaat cloning hewan itu apa? Apa ya? Aduh, belum belajar lagi. Oke, di sini aku mau jelasin ya Kak, manfaat cloning hewan itu apa aja. Di sini ada beberapa manfaat dari cloning hewan. Yang pertama ada reproduksi hewan berkualitas tinggi. Yang kedua ada pengembangan model penelitian. Yang ketiga ada konservasi satwa liar. Yang keempat ada produksi hewan dengan produk biologis khusus. Yang kelima ada pengembangan hewan yang tahan terhadap penyakit. Terus di sini ada tahapan cloning juga. Cara untuk cloningnya gimana? Yang pertama, cloning embrio itu caranya yang pertama, sel telur dari sapi betina difertilisasikan dengan sperma sapi jantan secara in vitro atau di luar tubuh. Yang kedua, zigot hasil fertilisasi ini in vitro akan tumbuh menjadi embrio. Yang ketiga, embrio-embrio tersebut kemudian ditanamkan dengan cara disuntikan ke dalam rahim-rahim sapi betina dewasa dan lainnya. Hal yang terakhir, embrio di dalam rahim sapi betina akan tumbuh menjadi anak sapi hingga dilahirkan. Kemudian tahapan cloning inti sel. Yang pertama ada ovum dirusak intinya dengan sinar ultraviolet. Yang kedua sel isomatik donor diambil intinya. Yang ketiga inti dari sel somatik donor dimasukkan ke dalam ovum. Yang keempat ovum membelah beberapa kali membentuk morula. Yang kelima ada morula diimplantasikan ke dalam rahim domba betina. Terus yang terakhir bayi domba siap dilahirkan. Oh, begitu ya. Iya. Terus selanjutnya ada cloning embrio. Yang pertama sel sperma dari sapi jantan terbaik dipilih, terus difertilisasi di dalam cawan Petri. Kemudian telur yang sudah dibuahi berubah menjadi embrio. Lalu kalau dari sel telur sapi betina, yang pertama dipilih juga dari sel telur yang terbaik, terus difertilisasi di dalam cawan Petri. Kemudian telur yang sudah dibuahi berubah menjadi embrio. Terus embrio mudah dipecahkan menjadi beberapa bagian. Embrio ditanamkan pada rahim sapi betina lainnya. Kemudian ada cloning inti sel atau sel tubuh, yaitu domba betina, sel telur tanpa inti, kemudian jadi anak. Kemudian domba betina, sel mamai atau susu, menggunakan sengatan listrik, kemudian dibuahi lalu jadi anak domba. Terus, selesai ini aja. Oke. Jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga ngerti ya Kak. Iya, amin. Amin. Dah, makasih.
sini saya bersama dengan Laisa dari kelas 10-3. Di sini aku akan menjelaskan tentang penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi. Sebelumnya kakaknya tahu nggak sih apa itu mikroorganisme? Enggak deh, kurang tahu. Soalnya juga emang suka lupa gitu kalau dijelasin sama guru. Oh gitu. Jujur, iya. Oke, di sini aku bantu jelasin lagi ya. Apa sih itu mikroorganisme? Mikroorganisme adalah makhluk hidup berukuran kecil yang tak kasat mata. Mikroorganisme yang ada di sekitar kita dapat berupa bakteri, jamur, ataupun hamil. Seperti makhluk hidup lainnya, terdapat mikroorganisme yang bermanfaat dan mikroorganisme yang tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi dapat dibagi menjadi 10. Di sini aku jelaskan tentang mikroorganisme penghasil makanan ya. Mikroorganisme dapat menghasilkan makanan dalam proses fermentasi atau lainnya. Ya, contohnya tempe menggunakan jamur Rhizopus oryzae, kecap menggunakan jamur Aspergillus venti, tape menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae, keju menggunakan bakteri Lactobacillus lactis, latte de coco menggunakan bakteri Acetobacter psillinum. Sampai sini kayaknya ngerti kan ya? Ya. Kemudian yang kedua ada mikroorganisme penghasil protein. Protein sel tunggal atau biasa kita sebut PSD merupakan bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari berbagai jenis mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat pada substrat limbah buangan yang mengandung selulosa. Protein sel tunggal dapat dihasilkan oleh ganggang, yaitu Arthrospira maxima atau juga Arthrospira plantensis atau juga Schenedesmus sp dan Chlorella sp. Golongan jamur yang menghasilkan protein misalnya Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Paecilomyces varioti, dan Fusarium graminearum. Golongan bakteri yang menghasilkan protein misalnya Methylobacillus dan Methylotropus. Lanjut. Terus yang ketiga ada mikroorganisme penghasil enzim dan vitamin. Mikroorganisme penghasil enzim dan vitamin adalah jenis mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim dan vitamin yang bermanfaat untuk industri pangan, farmasi, dan lainnya. Beberapa contohnya yang pertama ada enzim selulase menggunakan Aspergillus niger untuk industri tekstil, deterjen, kertas, farmasi, dan pengolahan kopi. Terus enzim laktase menggunakan Saccharomyces fragilis untuk menghidrolisis laktosa serta mencegah kristalisasi laktosa dalam susu. Kemudian ada vitamin B12 atau cobalamin dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas denitrificans dan Propionibacterium sermani. Lalu yang terakhir ada vitamin B2 atau riboflavin yang dihasilkan dari fermentasi jamur Aspergillus. Sampai sini apakah sudah cukup jelas Kak? Udah, makasih ya. Aku selama ini tuh kalau misalkan belajar bioteknologi tuh kan suka bingung ya ngapalin nama-nama latinnya. Iya, Nah, disebutin tuh jadi gampang. Makasih ya. Iya, sama-sama Kak. Semuanya, di sini aku lagi bersama. Halo semuanya, aku Hafni Nurdazara dari kelas 3. Di sini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis mikroorganisme. Di sini ada sebelumnya kakaknya tahu nggak sih ada beberapa macam mikroorganisme buat bioteknologi? Aduh, aku nggak tahu nih, emangnya ada apa aja? Nah, di sini ada yang keempat itu ada mikroorganisme penghasil obat. Mikroorganisme penghasil obat adalah mikroba seperti bakteri, jamur, dan alga yang dapat menghasilkan senyawa kimia dengan sifat obat. Beberapa mikroorganisme memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa-senyawa ini yang kemudian dapat digunakan dalam industri farmasi. Contoh organisme penghasil obatnya yang pertama ada penicillium, yaitu jamur yang menghasilkan penisilin, salah satu antibiotik pertama yang digunakan secara luas. Yang kedua ada vaksin, adalah mikroorganisme atau bagian dari mikroorganisme yang telah dilemahkan kemudian dimasukkan ke tubuh orang yang sehat untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan. Vaksin ini juga dapat berasal dari substansi toksoid bakteri yang sudah tidak berbahaya bagi tubuh. Kemudian yang kelima ada mikroorganisme penghasil energi. Mikroorganisme penghasil energi adalah mikroba yang dapat menghasilkan energi melalui berbagai mekanisme metabolik. Beberapa mikroorganisme ini memiliki
kemampuan untuk mengubah bahan organik atau anorganik menjadi energi yang dapat digunakan. Contoh-contoh mikroorganisme yang penghasil energi ini, yang pertama ada bakteri metanogen, yaitu beberapa bakteri seperti Methanococcus yang menghasilkan energi melalui produksi metana dan bahan-bahan organik. Yang kedua ada bakteri fermentatif, yaitu beberapa bakteri seperti Clostridium yang dapat menghasilkan energi melalui fermentasi, yaitu proses penguraian bahan organik tanpa kehadiran oksigen. Yang ketiga ada bakteri sulfur oxidizing, contohnya Thiobacillus yang mengoksidasi senyawa sulfur untuk menghasilkan energi. Selanjutnya ada mikroorganisme pembasmi hama tanaman atau biopetisida. Biopetisida adalah agen biologi atau produk-produk alam yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman. Mikroorganisme yang biasa digunakan sebagai biopetisida adalah bakteri, virus, dan juga protozoa yang mampu membunuh penyakit spesifik yang disebabkan oleh mikroba. Contoh pembasmi hama tanaman adalah yang pertama ada Bacillus thuringiensis, berfungsi sebagai insektisida atau pembasmi hama. Yang kedua ada tumbuhan biopetisida seperti daun tembakau yang cukup efektif untuk mengendalikan berbagai jenis ulat dan belalang yang menyerang tanaman. Lanjut lagi. Jadi cukup segitu yang bisa aku jelasin. Jadi semoga bisa mengerti dengan baik. Makasih ya kalau Semoga akan dipahami. Makasih ya. Sebelumnya boleh perkenalan semuanya, aku Anya dari 10 di sini aku mau menjelaskan tentang mikroorganisme yang ada dalam bioteknologi. Sebelumnya kakaknya tahu nggak sih apa aja mikroorganismenya? Aku sendiri belum tahu apa aja sih kan. Nah, di sini aku menjelaskan yang pertama ada mikroorganisme pembasmi pengolahan limbah atau bioremediasi. Bioremediasi dilakukan dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk rehabilitasi lingkungan karena dapat menggradasi atau mengubah limbah beracun menjadi tidak beracun. Jadi contoh-contoh mikroorganisme yang berperan itu yang pertama ada mikroorganisme pembersih limbah minyak, yaitu galur dari bakteri Pseudomonas putida dan jamur Cladosporium reesi merupakan mikroorganisme yang mampu mengonsumsi hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan bagian utama minyak bumi dan bensin. Terus yang kedua ada bioplastik atau biodegradable plastik. Plastik komersial yang terbuat dari bahan kimia seperti polietilena atau biasa kita singkat dengan PE sulit terurai di lingkungan. Oleh karena itu, bioteknologi mengembangkan bioplastik yang mampu terdegradasi secara alami. Bioplastik biasa digunakan untuk barang sekali pakai seperti kemasan makanan dan alat makan atau minum. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan bioplastik antara lain bakteri Oxaligenes, Eutropus, dan jamur Aureobasidium pullulans. Selanjutnya ada penggunaan mikroorganisme dalam bidang peternakan. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam berbagai aspek bidang peternakan, memberikan kontribusi pada efisiensi produk dan kesehatan hewan. Beberapa contohnya yang pertama ada hormon pertumbuhan BGH atau bovine growth hormone yang dihasilkan dari bakteri Escherichia coli yang telah direkayasa genetiknya. Ternyata mampu merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susu dapat ditingkatkan. Kemudian ada hormon EGF atau epidermal growth factor, adalah hormon yang mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wool. Kemudian ada peningkatannya nutrisi pakan ternak dan pemanfaatan mikrobiologi dalam pengolahan limbah peternakan. Lalu yang terakhir ada penggunaan mikroorganisme dalam bidang pertambangan. Dalam dunia pertambangan, mikroorganisme juga dapat dimanfaatkan menjadi katalis penting untuk mengoptimalkan proses-proses pertambangan dan ekstraksi logam. Proses mengekstrak lembaga dan bijinya dilakukan dengan menggunakan leaching. Contohnya, teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri Thiobacillus ferocidas. Jadi dari penjelasan aku, semoga kakaknya bisa mengerti beberapa macam mikroorganismenya. Udah jauh. Makasih.
nggak sih apa itu kultur jaringan? Ini aku ingin jelasin ya apa itu kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik pertumbuhan sel atau jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang dikendalikan untuk tujuan reproduksi tanaman, produksi senyawa tertentu atau pengembangan tanaman dengan sifat khusus. Proses ini melibatkan isolasi jaringan, sterilisasi, pertumbuhan dalam media khusus, dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, penelitian, dan produksi tanaman. Kemudian, di sini ada prinsip kultur jaringan, yaitu teknik kultur jaringan ini digunakan untuk membuat lebih banyak tanaman dengan cara yang berbeda dari cara konvensional. Ini dilakukan di dalam botol kaca dengan medium khusus dan kondisi yang steril. Karena tempatnya di dalam botol, teknik ini sering disebut kultur in vitro, yang artinya di dalam gelas. Dalam bahasa Latin. Dasar dari kultur in vitro ini adalah prinsip totipotensi. Ini berarti bahwa setiap bagian dari tanaman memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman baru karena semua bagian tanaman terdiri dari jaringan itu. Oleh karena itu, tanaman yang baru yang tumbuh dengan teknik ini akan memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan tanaman induknya. Kemudian di sini ada persyaratan kultur jaringan. Untuk melakukan teknik kultur jaringan, ada beberapa hal penting atau persyaratan. Yang paling pokok adalah tempat dan medium tumbuh yang harus steril. Medium tumbuh ini seperti rumah bagi jaringan agar bisa tumbuh dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Jadi, sebenarnya medium tumbuh ini memberikan semua yang diperlukan oleh jaringan agar bisa hidup dan berkembang biak. Kemudian media kultur jaringan ini ada dua golongan. Yang pertama ada media padat dan yang kedua ada media cair. Media padat pada umumnya berupa padatan yang gel seperti agar di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Kemudian media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak tergantung kebutuhannya. Kemudian di sini aku akan menjelaskan tentang tahapan kultur jaringan. Dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan terdapat beberapa tahapan penting yang perlu dilalui. Berikut adalah 7 tahapan yang umumnya terjadi dalam proses kultur jaringan. Yang pertama ada pembuatan media agar. Yang kedua ada pemilihan tanaman induk atau ekspor. Yang ketiga ada sterilisasi. Yang keempat ada multiplikasi. Yang kelima ada pengakaran. Yang keenam ada aklimatisasi. Dan terakhir ada penanaman di lapangan. Oke, untuk penjelasannya cukup segitu. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya Kak. Terima kasih. Semuanya, di sini aku sedang bersama Dia dari Sultan. di sini aku izin ngejelasin sama Kak tentang metode kultur jaringan. Sebelumnya kakaknya pernah tahu nggak sih metode kultur jaringan itu apa aja? Nggak tahu di sini aku suka gitu deh. Nah, di sini aku izin mungkin mengingatkan ya. Kultur jaringan. Kultur sel atau kultur jaringan yaitu menumbuhkan sel atau jaringan tanaman di dalam medium khusus untuk membentuk lebih banyak sel atau jaringan. Oh gitu, hai. Belahan sel dan kultur suspensi sel memisahkan dan menumbuhkan sel tanaman dalam cairan untuk produksi fase sel tertentu. Kemudian ada organogenesis yaitu mengembangkan bagian seperti akar atau tunas dari potongan kecil jaringan tanaman. Kemudian ada embryogenesis seperti yang membentuk embrio tanaman dari sel-sel non reproduktif dan membentuknya menjadi tanaman. Dan yang terakhir ada kultur periskom yaitu merupakan tumbuhan yang aktif tumbuh dan mengembangkan tanaman bebas virus atau pathogen. Kemudian di sini aku mau ngejelasin tentang aplikasi kultur jaringan. Oke, aplikasi kultur jaringan itu ada 4. Yang pertama pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman adalah produksi tanaman unggul dengan sifat-sifat tertentu seperti ketahanan terhadap penyakit atau produktivitas yang tinggi. Terus yang kedua ada bioteknologi, yaitu produksi protein atau metabolit tertentu dengan menggunakan jaringan kultur. Yang ketiga ada produksi tanaman biji, yaitu pengembangan tanaman baru tanpa melalui proses biji. Nah, yang terakhir ada konservasi sumber daya genetik atau
kekurangan kultur jaringan. Yang pertama, kelebihan dari kultur jaringan adalah bisa mengembangbiakan tanaman dalam jumlah banyak namun waktunya singkat. Tanaman baru bisa bersifat unggul, hasil dari kultur jaringan tidak terbatas. Kemudian, kelemahan dari kultur jaringan yaitu membutuhkan biaya operasional dan fasilitas produksi yang lengkap, membutuhkan tenaga kerja yang sukses dan terampil, dan harga bibit kultur jaringan lebih mahal. Jadi cukup sekian yang bisa aku jelasin, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih ya Kak. Semuanya di sini adalah teman aku yang terakhir, yaitu Aku terakhir guys. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Lalita Nova Ulia dari kelas 10-2. dipanggil siapa? Lana. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang rekayasa genetik. Sebelumnya, lu tahu nggak sih rekayasa genetik itu apa? Enggak tahu rekayasa genetik itu apaan. Kayak di sini aku mau ngejelasin ya. Apa itu rekayasa genetik? Yang pertama ada definisi rekayasa genetik. Rekayasa genetik dalam bahasa Inggris yaitu genetic engineering, yang juga disebut modifikasi genetik, adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Rekayasa genetik merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengkombinasikan gen yang sudah ada dalam suatu makhluk hidup sehingga susunan gennya menjadi berubah. Kemudian ada prinsip rekayasa genetik, yaitu memanipulasi perubahan komposisi asam nukleat DNA atau menyelipkan gen baru di dalam struktur DNA makhluk hidup penerima. Hal ini berarti bahwa gen yang disisipkan pada makhluk hidup penerima dapat berasal dari makhluk hidup lain. Kemudian ada langkah-langkah rekayasa genetik, ada 6. Yang pertama itu mengidentifikasikan gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Yang kedua ada membuat DNA atau AND salinan dari ARN duta. Yang ketiga ada pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Yang keempat ada penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Yang kelima ada membuat klon bakteri yang mengundang DNA rekombinan. Dan yang terakhir ada pemanenan produk. Itu anjrit. Kemudian ada jenis-jenis rekayasa genetik, itu ada 3. Yang pertama ada teknik plasmid atau bakteri berinsulin. Yang kedua ada transgenik atau tumbuhan dan hewan transgenik. Dan yang terakhir ada polyploid. Nah terus ini teknik plasmid, yaitu teknik plasmid merupakan salah satu teknik rekayasa genetika yang menggunakan plasmid. Plasmid adalah gen yang melingkar yang terdapat dalam sel bakteri tak terikat pada kromosom. Terus yang kedua ada transgenik atau tumbuhan dan hewan transgenik. Tanaman transgenik merupakan suatu tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain. Hewan transgenik merupakan hewan yang mengandung sisipan gen asing di dalam genomnya untuk mendapatkan sifat-sifat yang unggul dan menguntungkan manusia. Penyisipan gen ini menyebabkan terjadinya perubahan fenotipik yang bersifat menyeluruh maupun parsial. Terus yang terakhir ada polyploid. Polyploid adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom lebih dari sepasang. Organisme yang memiliki keadaan demikian disebut sebagai organisme polyploid. Usaha-usaha yang dilakukan orang untuk menghasilkan organisme polyploid disebut sebagai polyploidiasi. Jadi cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kakaknya dan lebih mengenal dengan apa itu rekayasa genetik. Oke, terima kasih. Dadah. Nah ini closing guys, dah kita muak dengan biologi.